Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Emal Zidane Kadapsi dari kelas F601. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi bab 5 dari buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Poin penting yang pertama, hakikat demokrasi dan demokratisasi. Yang kedua, demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, sistem politik demokrasi. Yang keempat, pendidikan demokrasi. Poin A, hakikat demokrasi dan demokratisasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat dan kratos atau kekuasaan. Artinya pemerintahan dari rakyat. Demokrasi di sini juga menekankan yang pertama, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Demokratisasi adalah proses peralihan menuju sistem politik yang lebih demokratis, mencakup pembentukan lembaga demokratis, pemilu bebas, berpartisipasi warga, dan kebebasan sipil. Poin B, demokrasi di Indonesia. Awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin juga pun tahun 1959 sampai dengan 1966. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Ada Orde Baru 1966 sampai 1998. Stabilitas diutamakan, tetapi demokrasi dibatasi. Memasuki era reformasi 1998 sampai dengan sekarang ditandai dengan adanya pemilu langsung, otonomi daerah, kebebasan pers, dan penegakan HAM. Demokrasi di Indonesia terus berkembang meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Poin C atau poin ketiga, sistem politik demokrasi. Yang pertama, sistem politik demokrasi yaitu didasarkan pada prinsip yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, pemilu yang bebas dan adil. Ketiga, kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Yang keempat, supremasi hukum atau rule of law. Yang kelima adalah pembagian kekuasaan trias politika, bisa juga disebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam praktiknya, sistem politik demokratis memerlukan yang pertama, keterlibatan aktif masyarakat. Yang kedua, media massa yang bebas. Dan yang ketiga, lembaga negara yang transparan dan akuntabel. Yang keempat adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses penanaman nilai, sikap, dan keterampilan untuk hidup dalam masyarakat demokratis yang mempunyai tujuan pertama, meningkatkan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Kedua, membentuk warga negara yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Itu dilaksanakan melalui pertama, pendidikan formal, sekolah atau universitas. Yang kedua adalah pendidikan non formal atau pelatihan organisasi dan media. Pendidikan demokrasi penting untuk menciptakan budaya demokrasi dan mencegah apatisme politik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan membacakan kesimpulan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi melalui berbagai fase. Hingga kini memasuki era reformasi dengan pemilu langsung dan kebebasan sipil. Sistem politik demokratis juga menuntut partisipasi rakyat, supremasi hukum, dan pemerintahan yang akuntabel. Pendidikan demokrasi sangat penting untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.